Jamaah YouTube yang berbahagia, jika mendengar istilah kanibal, mungkin kalian akan merinding dan membayangkan sosok Sumanto, yaitu sosok manusia kanibal yang pernah menggemparkan Indonesia bahkan dunia, karena kelakuannya yang sangat tidak wajar. Akan tetapi bagaimana, jika yang kanibal itu adalah sebuah suku, bukan perseorangan? Tentu dampaknya akan lebih mengerikan lagi, dan kita pasti akan berpikir 100 kali, jika mau memasuki wilayah suku tersebut. Dan ternyata keberadaan suku-suku kanibal, itu benar adanya, dan masuk dalam catatan sejarah. Berikut adalah daftar suku-suku kanibal, yang paling mengerikan di dunia, yang salah satunya ada di Indonesia. 5. Suku Aztec di Amerika. Jamaah, suku Aztec adalah suku kuno penghuni wilayah, yang sekarang menjadi Meksiko. Mereka mendiami wilayah tersebut, lebih dari 100 tahun yang lalu. Suku Aztec terkenal dengan kehebatan dalam berperang, dan berjaya pada masa kepemimpinan Raja Tlacaelel. Suku yang termasuk kanibal ini, tega mengorbankan nyawa manusia dan memakannya, dikarenakan saat itu Raja Aztec memiliki kewajiban mempersembahkan tumbal, sebagai ritual pemujaan untuk Dewa Huitzilopochtli. Para tumbal akan dikorbankan dengan mencabut jantungnya saat masih berdetak. Setelah itu, tumbal ini akan dimasak untuk dijadikan santapan bersama. Per tahun, diperkirakan suku Aztec mengorbankan lebih dari 1.000 nyawa, sebagai tumbal. 4. Kanibalisme di Pulau Fiji. Jamaah, suku Fiji adalah suku yang mendiami sebuah pulau indah di antara Hawaii dan Australia. Cerita awal kanibalisme di pulau ini adalah ketika mereka berlayar mengarungi lautan dan kehabisan bahan makanan. Mereka yang tewas dalam pelayaran akan dengan terpaksa dijadikan santapan darurat. Namun setelah itu, seolah karena sudah pernah mencicipi rasa daging manusia, maka kanibalisme makin merebak di berbagai sisi kehidupan suku ini. Pada akhirnya, saat memperebutkan tahta dan wanita, juga membuat penduduk Fiji saling membunuh dan memakan daging musuh mereka. Sang kepala suku yang berkuasa bahkan dengan bangga mengaku kalau dirinya sudah memakan hampir 1.000 orang manusia. 3. Suku Korowai di timur Indonesia. Jamaah, suku Korowai adalah suku kanibal dari Indonesia yang kabarnya keberadaannya masih tersisa hingga kini. Suku Korowai tinggal di hutan Papua, dan menjadikan pohon-pohon tinggi sebagai tempat berlindung dari musuh. Suku Korowai tak hanya dikenal hebat dalam hal berburu dan menangkap ikan saja, tapi suku Korowai sangat lekat dengan sebutan si pemakan otak, karena mereka sering bertengkar dengan teman sesama suku, serta kemudian menjadikan otak yang masih hangat sebagai santapan. 2. Maori, suku pertama di Selandia Baru. Jamaah, Maori adalah suku pertama yang mendiami sebuah daratan Aotearoa, sebuah wilayah di Selandia Baru, yang berarti tanah awan putih berarak. Praktek kanibal dalam kehidupan suku ini sudah mendarah daging, dan menjadi budaya tersendiri. Buktinya, ketika salah satu kapal Inggris The Boyd berlabuh, dan mereka membunuh anak sang kepala suku. Sebagai gantinya, suku Maori membalas dengan membasmi habis semua awak kapal, dan menjadikan tubuh mereka sebagai santapan. Jamaah YouTube yang berbahagia, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kami mohon bantuannya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami lebih semangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Dan kami doakan untuk kalian yang subscribe, agar diberikan kebahagiaan serta rejeki yang melimpah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. 1. Suku Indian di Karibia.
Jamaah, suku kanibal paling berbahaya di dunia urutan pertama ditempati oleh kelompok Indian Karibia. Nama kanibal sendiri diambil dari nama daerah ini, Kariba, yang awalnya dicetuskan oleh Christopher Columbus saat menemukan Pulau Karibia. Suku kanibal Karibia adalah suku pertama yang mengenalkan praktek kanibalisme di dunia, yang nantinya berdampak pada eksploitasi dan pembantaian. Hal ini awalnya dilakukan sebagai balas dendam kepada musuh perang, yang telah membunuh anggota keluarga mereka. Budaya yang berlangsung hingga abad ke-17 ini, perlahan hilang seiring dengan agama Kristen yang masuk ke Karibia. Penduduk kanibal juga perlahan membaur, dan berasimilasi dengan masyarakat biasa. Pelajaran penting. Jamaah YouTube yang berbahagia, setelah mengetahui bahwa ada suku-suku kanibal yang memakan manusia lain, maka selayaknya kita bersyukur, karena kita tidak hidup di masa itu, dan di wilayah seperti itu. Bayangkan jika kalian tinggal di wilayah suku kanibal. Mau membeli gorengan di pertigaan gang saja, kamu harus mikir berkali-kali, karena ada resiko kalian bakal ditangkap dan dijadikan cemilan oleh tetangga kalian. Tapi walaupun kita tidak hidup di masa dan wilayah suku kanibal, akan tetapi kita juga pernah menjumpai kasus kanibal yang terjadi di negara kita, yaitu kasus manusia kanibal Sumanto. Yang ketika diinterogasi, dia mengaku melakukan tindakan tersebut karena alasan sedang mencari ilmu kanuragan. Mungkin dikarenakan kekurangan secara ekonomi, kurang ilmu pengetahuan, kurangnya ilmu agama, dan kurang mendapat perhatian dari tetangga, dapat menyebabkan munculnya orang-orang yang berperilaku menyimpang, salah satunya menjadi kanibal. Maka untuk mengantisipasi, setidaknya di lingkungan kita masing-masing, cobalah lebih berempati terhadap tetangga yang hidupnya serba kekurangan. Jangan bersikap apatis, apalagi sampai meremehkan, mengejek, atau menghina kekurangan tetangga kita. Karena jika dalam posisi tertekan mentalnya, maka seseorang yang serba kekurangan dan selalu diremehkan, sedangkan dia tidak memiliki iman yang kuat serta mental yang positif, bisa jadi dia akan menjadi seseorang yang memiliki perilaku menyimpang. Dan kalian sebagai tetangganya lah yang bakal rugi sendiri. Dan, bagaimana pendapat kalian tentang suku-suku kanibal paling kejam di dunia ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.